Hai, selamat datang di Baca Kartu bersama gue Deviani. Dan sekarang gue akan membacakan atau menyampaikan message buat kalian dari ancestor kalian ataupun dari deceased loved one. Gue gak tahu message-nya apa. Kalian bisa pilih dari 4 batu ini. Ini yang batu pertama, ini batu kedua, ketiga, dan keempat. Dan di akhir video gue akan buka Oracle Decks dari Life Purpose Oracle Decks-nya Durant Virtue. So take your time. You can pause the video and pick your right stone. We'll see what's the message for you. Hope it will resonate with you and hope you can take the message for your highest good. Oke, di sini gue udah sediain kertas untuk nanti gue coret-coret dan gue akan pegang batunya untuk menerima pesan dari mereka untuk kamu yang memilih batu nomor 1. Oke, untuk batu 1 ini energinya itu energi maskulin atau laki-laki atau tidak tergantung dengan gender, hanya energinya maskulin. Yang gue lihat itu ada rumah, kayak rumah zaman Belanda, rumah besar kayak di kampung. Jadi di sini kayak ada jalan, di sini rumahnya gitu. Mungkin year-nya itu 1940-an, dari 1930 sampai 1940-an I guess, karena ini kayak baju yang dipakai sama zamannya Bung Karno. Dan rumahnya itu kayak rumah-rumah dari rumah lama di tahun itu. Dan ada bapak-bapak bawa gerobak gitu dari arah sini. Dia bawa gerobak dari arah situ. Mungkin budak atau suruhan. Rumah ini dimiliki oleh pribumi yang sepertinya dia orang terpandang, orang terhormat. Ini gue ngeliat ada yang pakai baju Jawa, terus pakai belangkon, pakai base cap kalau nggak salah namanya ya, yang kayak jas gitu. Bawahnya itu pakai kain batik. Base cap, gue melihat ini gambar kayak gambar warna sepia, warna sepia, bukan yang color. Jadi yang gue ngeliat itu base capnya warna gelap, terus di dadanya itu ada kayak rantai, ada kancingnya, terus ada rantainya di kayak bagian dada gitu. Terus di sini kayak ada hajatan, jadi di jalan ini ada yang masuk orang besar, rombongannya banyak, semua pakai baju Jawa, baju Jawa kerajaan. Tapi orang yang punya rumah ini mungkin pejabat, tapi orangnya yang berpakaian itu modern, bukan pakaian yang Jawa seperti yang tadi. Mungkin let's see kunjungannya itu ngapain, untuk apa kunjungannya, karena ini besar sekali mereka datang dari arah sini. Ada anak-anak di sini lagi main, tapi bukan anak-anak dari keluarga yang punya rumah. Ini seperti kayak anak-anak dari budaknya. Anak-anak ini pakai kemben, kayak sarung yang dinaikin ke atas ke dada gitu, tutupin dada gitu. Oke, orang besar datang ke rumah, kayak ada hajatan, kayak ada nikahan. Dan nikah juga pakai baju Jawa, tapi yang perempuannya pakai
bukan pakai dodotan tapi pakai kayak yang jas juga gitu loh, kayak kebaya tapi dari kayak bahan bludru atau karena satu warna aja, kayak warna hitam. Mungkin karena ini yang gue lihat adalah kayak hitam putih atau sepia warnanya, jadi yang gue lihat hanya warnanya gelap. Dua-duanya pakai baju gelap. Ini rumah, di sini ada jalan, di sini ada jalan lagi, ini kayak ada bangunan lagi. Nah, jalan ke sini. Ini pesan yang pertama gue dapet. Kalau kalian punya pasangan dan kalian pasangannya itu seperti beda kasta, entah itu dari derajat sosial, keuangan, asal keluarganya dari mana, pesannya itu jangan berhenti untuk berjuang, jangan takut untuk maju kalau memang itu sudah menjadi pilihan kamu dan kamu yakin untuk menjalankan hidup dengan pilihan kamu itu, karena orang besar yang tadi datang ini akan membantu kamu. Jadi mungkin kamu tidak akan tahu dapat bantuan dari mana, tapi yang jelas jika kamu dihina pasti kamu akan dibantu dan akan dinaikkan lagi derajatmu. Ini berlaku untuk semua, nggak cuman karena derajat pernikahan, tapi manusia atau orang itu nggak ada yang rendah. Yang rendah itu, yang buat rendah itu adalah klasifikasi dari si manusia itu yang membuat kelas-kelas perbedaan di antara mereka. Tapi derajat manusia itu semuanya sama. Dan juga ini menarik sih, kayak semua orang itu walaupun statusnya budak sekalipun, mereka itu juga dulunya leluhur-leluhurnya mereka itu adalah orang besar. Misalnya si cowok ini dulunya dia tuh orang kaya, keluarganya kaya banget, tapi keluarganya itu jatuh atau mungkin intinya udah gak punya harta lah. Terus keluarga si cewek ini adalah orang kaya baru, atau ya baru sukses lah, baru merintis kesuksesan. Nah, si orang tuanya si cewek atau keluarga si cewek ini memandang rendah si cowok karena mereka ngelihat si cowok ini nggak punya apa-apa dan bla 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 bla. Padahal dia nggak tahu, keluarga ini nggak tahu kalau si cowok itu adalah dulunya sebelum mereka kaya nih, dia itu keluarganya udah kaya banget. Tapi sepertinya kayak ada salah percecokan keluarga sampai akhirnya harta mereka intinya habis deh, kayak gitu. Nah, disinilah mungkin si cowoknya ini akhirnya pede dan akhirnya si cowok ini juga ada nge-backup si orang besar ini datang. Jadi kayak nunjukin bahwa ya jangan memandang rendah orang lain hanya karena status sosialnya. Mungkin itu message-nya yang bisa gue ambil dari mereka yang ingin menyampaikan pesan ke kamu di Batu Biru yang pertama. Semoga pesannya resonates dan semoga hal baik datang ke kehidupan kamu dan kita semua dengan usaha dan juga doa. Terima kasih, dan gue akan buka untuk life purpose-nya apa. Oke. Kartunya itu ada musik. Your connection to music is healing for yourself and others. Jadi musik itu kan punya warnanya sendiri, punya genrenya sendiri, punya stylenya sendiri. Oke, misalnya genre kamu tuh klasik, terus kamu karena orang-orang sekarang lagi K-pop, misalnya lagi trennya tuh K-pop, terus kamu juga ke K-pop, ngikut-ngikut ke K-pop, tapi sebenarnya itu nggak cocok sama kamu. Kecuali kalau kamu bisa mengkolaborasikan antara klasik dan K-pop, itu akan menjadi masterpiece atau itu akan menjadi karya original kamu sendiri. Musik ini adalah bahasa yang universal yang bisa membuat kita tenang maupun bisa mempersatukan kita yang terpisah jauh di mana-mana. Jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru seperti kompos atau aransemen musik. Mungkin juga kamu seorang musisi atau orang yang akan berkarya di bidang musik. Jadi terus berkarya, be original, and thank you for watching.
Hai grup batu nomor 2 atau batu ini. Grup nomor 2 ini gue ngeliat ada cewek. Oke, cewek atau feminine energy. Dia kayak pakai terusan, roknya itu kayak bentuk A-line, terus ada tali pinggangnya. Ini mungkin kayak tahun 70-an, 60-an, 70-an bajunya. Rambutnya sebahu, di blow gitu. Cantik, tinggi, bawa tas. Bukan yang cantik banget, tapi manis, mukanya tuh manis. Kayak memasuki sebuah gedung gitu, kayak menyapa orang, kayak hai gitu. Entah kampus atau apa. Orangnya friendly, orangnya banyak disukain orang. Mungkin dia orang yang terkenal juga di teman-temannya atau kayak gadis kampus gitu. Dia punya ada satu temennya lagi, cewek juga, tapi mereka bukan ngegrup, mungkin kayak teman deket feminine energy ini, mother figure ini kuliah di UI, atau gue melihat ada tulisan kayak UI gitu. Ada foto-foto lamanya masih hitam putih. She's so nice, orangnya ceria. Gue ngerasanya ini pesennya dari mother figure untuk anak perempuannya, walaupun gak tertutup juga untuk anak laki-lakinya. Dia bilang kalau dia kangen kalian, tapi dia tersenyum dan seperti melambangkan kalau sebenarnya dia juga udah bahagia di sana. Jadi no need to be worry. Ibu ini orangnya sangat ceria banget, terus talkative, terus suka cerita. Jadi kayak apa aja ada ceritanya gitu, orangnya rame, ada aja diceritain. Terus suka bercanda juga. Kayak rumah tuh rame sama si figur ini. Rumah tuh rame juga di temen-temennya, hangat banget deh energinya. But semua orang tuh pakai baju putih, ada bunga-bunga. Mungkin di saat lagi senang-senangnya, maksudnya mungkin kebahagiaan itu terenggut dengan kepergian si ibu ini. Karena tiba-tiba dari ketawa-tawa semuanya diem, kayak ada acara gitu, semua pakai baju putih-putih. Gue ngeliatnya ibu ini punya anak perempuan, mungkin yang paling kecil itu mungkin seumuran 6 tahun, 7 tahun, 5 sampai 7 tahun sepertinya. Rambut anaknya tuh panjang sebahu atau sedada, terus ada poninya gitu. Yang dikangenin sama si ibu tuh, mungkin ibu masih khawatir si anak kecil ini gimana kedepannya kehilangan sosok ibunya, mungkin gak ada yang ngebimbing atau bagaimana. Dan si anak ini kayak megang boneka gitu, dan antara ngerti nggak ngerti kalau udah ditinggal pergi ibunya. Tapi ibunya bilang kalau no need to be worry, karena di sana ibunya lebih bahagia, lebih bisa banyak bicara, kayak ketemu banyak temen gitu loh. Jadi ibunya lebih bahagia di sana. Mungkin suaminya udah duluan pergi, karena gue ngeliat ada foto sosok maskulin atau bapak, father figure. Si ibu megang foto si bapak ini, atau mungkin si ibu ini titip salam buat si bapak yang ada di foto itu. Bukan, ini suaminya. Message-nya adalah cinta ibu atau kasih sayang orang tua itu sepanjang masa.
walaupun masanya itu berbeda. Mungkin maksudnya adalah beda alam, kayak ya masa hidup dan sudah tidak ada lagi, tapi kasih sayangnya terus ada sepanjang masa. Mungkin ada kamu yang sedang merindukan orang tuamu atau ibu kamu, atau sosok mother figure, sosok ibu. Pesan dari mereka adalah no need to be worry, terutama jika kamu sangat memikirkan atau sangat mengkhawatirkan atau menyesal karena kepergian si ibu ini. Ibu cuma bilang no need to be worry, dan kasih orang tua, kasih ibu itu sepanjang masa. Jadi kamu gak akan kehilangan ibu kamu, dan kamu gak akan kehilangan sosok orang tua kamu, karena mereka selalu ada di dekat kamu, selalu ada sekitar kamu. So no need to be worry. So ya, itu pesannya. Wow, di luar lagi ada main kembang api, pas banget. Kayak mereka cherish gitu pesannya, kayak mereka nandain kalau ya kembang api sparks, pesta. So ya, ini untuk grup 2. Pesannya apa untuk grup 2? Kartunya tuh study, reading, research, and education help you gain confidence and clarity about your career. So ya, mungkin ada kamu yang sedang khawatir tentang karir kamu, atau mungkin konsentrasi kamu sedang terganggu karena ya kamu sedang tidak bisa fokus saat ini karena mungkin kamu masih dalam suasana hati yang tidak baik. Tapi di sini kamu diingatkan supaya kamu bisa maju, yaitu dengan kamu belajar, atau mungkin kamu mengalihkan pemikiran kamu atau kegalauan kamu tuh dengan belajar. Belajar nggak selalu juga maksudnya kuliah ya di institusi, tapi kamu bisa juga belajar tentang kehidupan, belajar arti kehilangan, belajar mengontrol emosi kamu, belajar, jangan pernah berhenti belajar untuk supaya kamu kedepannya bisa berkembang, supaya kamu kedepannya juga bisa lebih baik. Mungkin seperti si anak kecil tadi, si ibu mengkhawatirkan masa depannya kan seperti apa, tapi ya kalau kamu mau belajar, kalau kamu bisa berpikiran terbuka, bisa fokus dalam tujuan hidup kamu, maka kamu akan baik-baik saja. No need to be worry. Terima kasih grup 2 Batu Biru karena sudah menonton videonya. Semoga pesannya sampai, semoga hal baik datang ke kehidupan kita semua secepatnya dengan usaha dan juga doa. So see you in the next video. Bye. Hai grup nomor 3 batu warna coklat ini. So let's see what's the message from the brown stone for you. Oke, di grup nomor 3 yang gue lihat itu ada cewek yang di mulutnya ditutup pakai kain, terus tangannya diikat ke belakang pakai tali. Di belakangnya tuh ada cowok. Ini kayak pakaiannya tuh kayak pakaian safari, pakaiannya Jane di Tarzan gitu, pakaian safari seperti itu. Terus si ceweknya di sini belakangnya tuh ada cowok yang megangin talinya dia, ikatannya dia, dan si cewek ini ngadep ke sebelah sini, jadi kayak hadapan gini. Kayak modelnya tuh kayak tempatnya entah di kapal atau di bar, karena suasananya tuh kayu-kayu semua.
tapi gue rasa di kapal, karena cowok yang megangin belakangnya ini itu kayak lepas baju gitu, badannya besar tapi nggak pakai baju. Tapi bukan bajak laut juga ya, seperti di kapal. Si cewek ini teriak-teriak ke arah sini, tapi gue nggak ngerti, dia kayak marah, kayak venting gitu, tapi gue juga nggak tahu kenapa. So what's the message? There's a bunch of guys in here yang kayak mengolok-olok si cewek ini. Makanya si cewek itu kayak marah gitu sama mereka. I pick up cewek ini peneliti atau explorer, terus ditangkap, taruh dalam kapal. There's an island nearby. Or around the ship. And I just pick up island in here. And what's the message? Greedy. So this man ingin menguasai. This man ingin menguasai apa yang dimiliki si perempuan ini. Mungkin si perempuan ini udah mendapatkan duluan atau menemukan duluan si pulau ini, atau apapun yang ada di pulau ini yang menjadi subjek penelitiannya dia, terus diambil oleh si cowok-cowok yang dalam kapal ini. Dan that's why si cewek ini sangat amat marah. Tapi kenapa dia marah? Oh, mungkin dalam karir kamu bahwa kerjaan kamu diklaim oleh orang lain, atau ada harta kamu atau ada hal yang kamu punya itu diklaim oleh orang lain, dan kamu sedang marah banget, kesel banget, tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu kayak cuma bisa marah-marah dan cuma bisa ngamuk, kesel, sedih, kecewa gitu loh. Terus ada cowok datang lagi, kayaknya mungkin pemimpin grupnya itu, dan dia kayak bilang harus berbagi, bahwa nggak semua bisa dikuasain sama si cewek ini, bahwa mereka juga punya hak atas apa yang ada di pulau itu. Dan mungkin juga sebenarnya mereka yang udah menemukan si pulau ini duluan, terus orang luar datang untuk bekerja sama, tapi malah orang luar ini mengakui semua itu miliknya dia, dan mungkin tidak membagi porsi untuk si orang-orang yang dalam kapal ini, hingga akhirnya mereka kesal dan menangkap si peneliti ini. Jadi memang kita dalam hidup atau kita sendiri pun juga harus berlaku adil dan juga harus jujur. Kartu untuk nah, kartunya ini Justice. Your career brings fairness and protection to others who need your help. Seperti ceritain tadi, bahwa keadilan juga pasti akan datang, dan juga kamu harus berlaku adil dengan orang lain. Jangan semuanya kamu ambil, jangan serakah, karena keadilan juga pasti akan datang untuk orang-orang yang tersakiti. Jadi itu pesan untuk batu nomor 3 yang batu warna coklat. Semoga pesannya sampai dan resonates, dan semoga hal baik datang ke kehidupan kita semua dengan usaha dan juga doa. Thank you for watching. Bye. Hai grup nomor 4. Batu kamu ini. So let's see what's the message for you, batu nomor 4. So ini untuk batu nomor 4, batu yang terakhir. Yang gue ngeliat itu rumah second floor, rumah 2 lantai dengan kaca yang dengan jendela kaca, terus di sini itu taman. Jadi kayak gue ngeliat itu di sini. Ini tuh jendela kaca, di sini tuh taman, rumahnya tuh kayak bentuk L, or gue nggak ngeliat sebelah sininya, cuman ini tuh taman, rumput. It's nice.
Terus di rumput sini tuh ada anak kecil. Jadi gue ngeliat tuh kayak gue ngeliat kayak denger elephant atau gajah. Jadi si anak kecil ini sama neninya, si anak kecil ini kayak naik motor-motoran atau ya motor-motoran sih, kayak motor-motoran atau mobil-mobilan tuh yang kayak stiker atau apa gitu, kayak gajah gitu warna biru. Ini ada neninya di sini, ada susternya. Ceria banget ya, suara anak kecil teriak-teriakan, senang main. Tapi gue ngeliat di second floor sini, di sini ada perempuan feminine energy yang ngeliat ke arah si taman ini, kayak mantau gitu dari lantai 2, dari lantai 2 dengan kaca, jendela kacanya. Gue ngerasanya sih di sini ada kolam renang. Itu kayak kolam renang. Rumahnya lumayan bagus, modern. Ini kali ini gue ngeliatnya tuh modern karena di grup 1 nomor 2 itu hitam putih atau sepia gitu, bukan yang berwarna. Di nomor 3 pun juga udah mulai berwarna. 3 dan 4 tuh berwarna gambarnya. I pick up inner child. Mungkin ada yang kamu ada, semua orang sebenarnya punya luka masa kecil sih, luka batin, but tergantung bagaimana mereka mengatasi inner child-nya. Terus di samping si ibu ini kayak suaminya atau siapapun masculine energy-nya tuh datang terus meluk dari belakang si ibu ini. And then suasana ke malam. Terus yang nomor 4 ini kayak si ibu ini udah punya segalanya tapi dia masih merasa kesepian, dan anak yang bermain di sini dia kayak mengawasi si anak. Kayak setiap orang tua pasti menginginkan hal yang terbaik buat anaknya supaya anaknya bisa hidup lebih baik, tapi semua itu juga harus diikuti dengan usaha yang besar. Si ibu udah mencapai sampai titik sekarang dia punya rumah nyaman, punya keluarga, tapi dia masih merasa kesepian. Dia kayak ngerasa ada yang hilang, kayak bukan dirinya dia, dalam artian kayak semua tuh udah tercapai, kayak wishlist tuh udah tercapai, terus mau ngapain lagi sekarang. Dan dia kayak jadi jadi kayak rasa hampa. Makanya tadi pas suaminya datang memeluk dari belakang, walaupun dia tersenyum dan dia senang, tapi kayak masih ada perasaan hampa di hidupnya dia. Walaupun bagi orang lain tuh ngelihat hidupnya tuh perfect banget, punya badan yang bagus, punya keluarga yang harmonis, punya anak, kalau nggak salah anak ini sepertinya laki-laki, punya anak laki-laki penerus keluarga, punya harta, punya segala macam yang diinginin sama orang-orang lain. Dia dapatkan tapi dia merasa hampa. Dia lebih menginginkan kayak rumah yang kecil aja tapi semua orang bisa ketemu gitu. Kalau rumah yang gede kayak gini, yang bagus, estetik banget rumahnya, kayak ketemu orang tuh susah. Dia lebih baik tinggal di rumah kecil asal dia bisa gampang ngelihat orang, kayak gampang ketemu orang, dibanding rumah yang besar seperti ini kayak individualis dan terlalu banyak ruangan yang kosong. Jadi dia nggak ngerasa nyaman, jadi makin merasa hampa hidupnya. Ya tentu dia bisa main dengan anaknya, tapi ada kayak rasa yang nggak bisa dia jelasin, yang sayang keluarga, sayang anak, ngurus juga, tapi kayak ada yang kurang di hidupnya dia. Jadi ya dia lebih baik kayak dia mengamati. Pesannya adalah seberapa banyak goals kamu atau wishlist kamu itu nggak akan pernah cukup. Selalu ada yang lebih di atas, selalu ada lebih dan besar, sampai kamu ya nggak tahu mau kapan
mencapai itu sampai akhirnya kamu tiba-tiba ngeliat anak kamu udah gede, tiba-tiba ngeliat segala sesuatu tuh udah berubah karena kamu terlalu fokus pada wishlist kamu, pada goals kamu yang sebenarnya nggak semua juga harus dicapai. Ada hal yang bisa dicapai, ada yang enggak, karena semua hal yang dicapai itu butuh pengorbanan, ada resikonya. Ya mungkin yang kamu capai ini akhirnya ya mungkin kamu nggak punya waktu banyak dengan orang-orang yang kamu sayangin, kamu kayak kehilangan hidup kamu hampa, kamu kayak burung dalam sangkar, tapi sangkarnya tuh gede, bisa ngapa-ngapain aja, bukannya terkurung doang. Cuma ya kamu gak punya teman aja. Pesannya untuk grup di nomor 4 ini, kalau punya wishlist boleh, punya goals boleh, tapi nggak semua itu harus kamu laksanakan, harus kamu capai atau jalanin yang ada di depan kamu yang udah kamu capai. Yang belum kamu capai gak usah kamu fokusin, gak usah kamu pikirin. Kayak live in the present moment. Ya udah, hidup aja di saat ini, sekarang apa yang kamu punya kamu syukurin, kamu jalanin. Yang belum kamu punya gak usah kamu pikirin. Kayak gitu, karena nggak akan ada habisnya dan selalu ada yang lebih maupun orang sekitar kamu juga. Ya ada yang lebih kaya daripada kamu, ada yang lebih tinggi daripada kamu, ada yang lebih banyak yang lebihnya. Jadi lebih baik kamu hidup di present moment dan nikmati yang udah kamu punya. Itu sih pesannya, karena itu lebih berharga dibanding hal-hal yang masih jadi dalam tulisan kamu. So, untuk grup 3 pesannya apa? Untuk grup 4 pesannya apa yang ingin disampaikan untuk grup 4? Pesan untuk grup 4, message-nya is writing. You heal, inspire, teach, and entertain with the words you write. Kamu boleh fokus, boleh apapun wishlist dan goals kamu. Tapi kalau bisa wishlist dan goals kamu supaya kamu gak ngerasa hampa, mungkin kamu bisa mulai untuk menulis buku yang bisa menginspirasi orang lain, supaya hidup kamu juga gak monoton dan kamu bisa mengalihkan fokus dan energi kamu ke hal yang baru. Karena kamu sepertinya banyak yang udah kamu capai di hidup ini, banyak asam garamnya juga. Jadi ya gak ada salahnya untuk kamu mencoba memulai sesuatu hal yang baru dengan menulis. Ataupun mungkin hobi kamu menulis, kamu bisa kembali lagi menjalankan hobi menulis kamu. Atau kamu bisa menjadi script writer atau copywriter, sesuatu hal yang berhubungan dengan menulis ataupun penulis itu sendiri, supaya kamu bisa merasa lebih hidup, kayak menulis kehidupan kamu, cerita kamu sendiri yang bisa menginspirasi orang lain. So thank you for watching grup 4. Semoga pesannya resonates dan semoga hal baik tentang kehidupan kita semua dengan usaha dan juga doa secepatnya. See you in another videos. Bye.